Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lintang Sukmaningrum dengan NIM 20202826. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah manajemen strategi tentang marketing miopia menurut Profesor Theodore Levitt. Langsung saja pada pembahasan pertama. Nah, apa itu marketing miopia? Yaitu pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan berwawasan ke dalam yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan daripada berfokus pada pemasaran dari sudut pandang konsumen. Nah, ketika sebuah perusahaan lebih berfokus pada penjualan daripada pemasaran atau kebutuhan konsumen, saat itulah marketing miopia muncul. Dikutip dari artikel Levitt, yaitu bisnis akhirnya berhasil lebih baik jika mereka berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan daripada menjual. Biasanya perusahaan-perusahaan ini terjadi kegagalannya di manajemennya. Kemudian pengertian yang kedua adalah istilah miopia ini pendek kata, yaitu mencari pendekatan terlihat dan lebih mendalam terhadap konsep pemasaran semata yang berfokus pada kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek, tapi melupakan prediksi perubahan market share di masa yang akan datang atau bukannya perusahaan menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, malah sibuk dengan strategi keuntungan perusahaan. Perusahaan egois seperti itu gagal untuk melihat dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat di pasar dan berakibat mereka sebelumnya eminence, goyah, jatuh, dan menghilang. Kemudian, kapan sih marketing miopia menyerang? Miopia pemasaran muncul ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih dipentingkan daripada tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, tujuan pemasaran jangka pendek yang dimaksud adalah lebih fokus pada penjualan. Sedangkan seharusnya perusahaan bisa memfokuskan pada hubungan dengan pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat. Banyak kesalahan pada perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena mereka melakukan penelitian yang kurang detail, kurang rinci. Mereka menginginkan hasil cepat, padahal tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggannya sendiri. Hal ini menyebabkan perusahaan mereka tidak akan bertahan. Kemudian yang ketiga adalah produksi massal tanpa mengetahui permintaan. Contohnya nih, mengeluarkan produk-produk baru, misal dengan kuantiti yang banyak atau jumlah yang banyak. Ternyata tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan pelanggan. Karena pelanggan kan merasa tidak membutuhkan produk baru itu tersebut gitu loh. Jadi istilahnya nggak berguna. Nah, yang keempat adalah mementingkan hanya satu aspek dari atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah tidak berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis, yaitu perusahaan tidak memiliki inovasi baru di era lingkungan yang baru ini. Mereka stuck menggunakan strategi yang lama, itu saja. Nah, yang menyebabkan perusahaan ini tertinggal itu karena alasan yang stuck di situ aja. Nah, hal ini dikutip dari artikel Levitt yang berbunyi, jika tidak melakukan peluang untuk jangka panjang nantinya, perusahaan akan mati dengan sendirinya karena tidak bisa memanfaatkan dengan baik produk tersebut yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah bisnis menurut Levitt sebenarnya adalah lembaga yang memuaskan pelanggan dan karenanya harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian ada siklus penipuan diri sendiri, yaitu pertama keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis dijamin oleh pertumbuhan populasi. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa tidak ada pengganti kompetitif untuk produk perusahaan. Pengganti kompetitif yang dimaksud di sini adalah pesaing perusahaan ya.
Kemudian yang ketiga adalah pasokan menciptakan permintaannya sendiri karena produksi massal. Kemudian yang terakhir adalah menaksir terlalu tinggi kualitas produk tanpa melakukan penelitian ilmiah atau penelitian yang ada di sekitar kita, masyarakat. Nah, hal itu dikutip dari artikel Levitt yang berbunyi, industri yang menganggap diri mereka mengendarai eskalator pertumbuhan otomatis selalu mengalami stagnasi. Sejarah setiap industri pertumbuhan yang mati dan sekarat menunjukkan siklus ekspansi yang melimpah, yang menipu diri sendiri dan pembusukan yang tidak terdeteksi. Kemudian ada cara menghindari marketing miopia. Yang pertama adalah melakukan pemasaran terlebih dahulu. Orang-orang sepanjang sejarah telah menemukan cara untuk membuat suatu produk, kemudian mencari cara untuk menjualnya nanti. Contohnya adalah merek Wokdoyo, yaitu perusahaan yang lebih sukses menentukan apa yang diinginkan orang sebelumnya, kemudian memproduksinya. Kemudian cara yang kedua adalah jangan hentikan pemasaran, yaitu penting untuk melanjutkan riset pasar, bahkan setelah peluncuran produk. Jadi cari tahu apa yang disukai, tidak disukai, dan ingin dilihat orang di literasi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kompetisi. Merek yang bersaing mewakili beberapa keahlian paling relevan dalam suatu industri yang menjadikannya ancaman dan sumber daya. Belajar dari kegagalan dan kesuksesan mereka sambil bekerja untuk tetap selangkah lebih maju dari perusahaan lain. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi produk atau layanan. Jangan hanya memenuhi satu kebutuhan. Temukan cara untuk menangani keinginan pelanggan dan penawaran yang akan menjadi lebih lengkap. Kemudian yang terakhir adalah lakukan percobaan. Inovasi yang disruptif memang sangat berisiko, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baru. Seperti yang dikatakan Sally Hogshead adalah memang baik untuk menjadi lebih baik, tetapi lebih baik menjadi berbeda. Nah, cara yang paling sederhana sebenarnya untuk menghindari miopia pemasaran ini adalah dengan berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pasar, bukan pada produk atau pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh Theodore Levitt sendiri adalah orang tidak ingin membeli bor berukuran 1/4 inci, tapi mereka menginginkan lubang berukuran 1/4 inci. Nah, di sini saya akan memberikan contoh marketing miopia sendiri. Yang pertama dari perusahaan Kodak. Jadi Kodak kehilangan sebagian besar bagiannya dari kamera Sony ketika kamera digital meledak dan Kodak tidak merencanakannya. Kenapa Kodak disebut gagal? Karena tidak mampu memulai sebuah era perubahan, apalagi perkembangan di teknologi sudah semakin maju. Tahun 1975 sebenarnya Kodak mampu menciptakan kamera digital melalui program risetnya. Nah, sayangnya Kodak terlambat untuk menyesuaikan strategi bisnis dan perusahaannya dengan kebutuhan market atau konsumen. Penyebab gagalnya Kodak bersaing adalah karena sudah semakin banyak bermunculan produk kamera digital sehingga membuat Kodak perlahan ditinggalkan. Tanda-tanda runtuhnya dominasi Kodak mulai terlihat kala pihak manajemen Kodak telah mengumumkan adanya penurunan laba sebanyak 73% di tahun 83 pada triwulan pertama. Dan di tahun 2009, Kodak pun resmi mengumumkan penghentian dari proses produksi raw film yang telah dibuatnya selama 74 tahun. Kemudian ada produk dari Nokia. Nokia kehilangan pangsa pemasarannya karena banyak era digital yang pindah ke Android atau iOS. Kemudian yang ketiga adalah Hollywood. Hollywood bahkan tidak memanfaatkan pasar televisi karena ia hanya berfokus pada film. Dan yang terakhir adalah Yahoo. Senilai $100 miliar pada tahun 2000 kalah dari Google dan dibeli oleh Verizon dengan harga
miliar pada tahun 2016. Dan kesimpulan yang terakhir adalah mengapa orang akan membeli dan menggunakannya. Hal ini menyebabkan kita harus mengetahui, memahami siapa si pelanggan kita dengan cara mengetahui secara demografis, psikografis, dan faktor perilaku. Kemudian hal ini menyebabkan kita menjadi lebih visioner di dunia yang semakin dinamis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.